他奶奶的，他们扭回去可以说扭个。什么？这谁的手都还分不清呢？我的，算时间是我的，这一点都有可能啊。Nama saya Juking, seorang wanita yang menikah dengan 7 pria sekaligus. Orang-orang menyebut saya perilaku selati, tak tahu malu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa suami saya sendiri yang memaksa saya untuk melakukan ini karena aku tidak bisa punya anak perempuan. Tidak menerima mahar pengantin untuk menikahi anak perempuan, suami saya menjadi gila dan membawa ide itu kepada saya. Awalnya, aku berjuang menolak sampai mati. Tapi dengan imbalan tetesan hujan tinju. Untuk menjaga tubuhku bebas dari memar. Dan pukul aku di bawah selimut. Dan anak saya yang berteriak duduk di sana di depan pintu. Dan saya sangat terpukul. Di bawah tekanan kekerasan dan ketidakpedulian, saya harus mengikuti instruksi suami saya dan berangkat ke jalan menjual diri. Segera, para pedagang membawa saya ke pasar. Dia menjual saya seperti binatang, dan mereka membeli dan menjual saya dengan kati. 这个不同了，纯种母牛，打得饿的，骑得骂的，怎么样？各位，这个不错吧？ Pada titik ini, seorang lelaki tua meminta 8 yuan, dan pedagang manusia itu dengan tegas tidak setuju. Saya pikir pada saat itu, 8 yuan lebih mahal daging babi. Saat itu, di tengah keramaian, seorang pria bernama Bulekart menyukai saya. 好货不便宜，便宜没好货，这才是当老婆的料。 Kemudian pedagang itu memberitahu gerobak sapi bahwa suami dan anak saya meninggal dalam kecelakaan mobil. Tawar-menawar 2 orang. Akhirnya, itu dijual ke gerobak sapi jantan seharga 12 yuan jin. Lihatlah gerobak sapi jantan yang bisa menghasilkan begitu banyak uang. Saya secara naif berpikir, saya telah bertemu dengan orang kaya. Tapi saya tidak menyangka, uang itu milik 7 orang. Keluarga gerobak sapi jantan tinggal di pegunungan terpencil. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan selama beberapa hari untuk mencapai rumahnya. Melihat ada daging di mejanya, aku tidak peduli dengan yang lain. Aku mengambil sumpit dan memakannya. Tepat ketika saya tidak bisa menahan diri, tiba-tiba 6 pria muncul dalam kegelapan dan mengepungku. Masih menatapku dengan keserakahan dan kelaparan. Bahkan menyentuhku. Dan aku ketakutan. Dia bergegas ke gerobak sapi dan bertanya siapa orang-orang ini. Tapi gerobak sapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya membabi buta menghindar. Tiba-tiba, 6 orang membuat saya berdiri bersama. Pada saat itu, mereka seperti serigala lapar. Dan saya berjuang mati-matian. Tapi, perlawananku begitu tak berdaya dalam menghadapi kekuatan mereka. Malam itu saya mengalami penghinaan yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Dan setelah selesai, Fan masuk ke kamar. Aku menamparnya dengan amarah, penghinaan dan penipuan. Saya hanya menghasilkan uang sebagai imbalan untuk berpikir tentang bagaimana melarikan diri dari tempat yang mengerikan ini. Tetapi pada siang hari mereka pergi ke pegunungan untuk menebang pohon. Dan saya dipegang oleh mereka seperti sapi dan kuda di atas tali. Tidak ada sedikit pun keberanian, apalagi kabur. Saya kemudian mengetahui bahwa mereka semua adalah tahanan buruh. Dikirim ke Gunung Junwu. Saya biasanya menghemat uang dengan diam-diam menebang pohon. Dan aku adalah ventilasi yang mereka kumpulkan untuk dibeli. Dan suatu hari, mereka menebang pohon. Dan mereka menemukan sumur patroli. Melihat pohon-pohon yang sudah setengah jalan runtuh. Agar tidak ditemukan oleh Lin Jing. Mereka hanya bisa bekerja sama untuk mendukung Duan Xiu. Dan inilah kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Sementara mereka bulu, aku bergegas pergi ke hutan. Tidak menungguku berlari jauh. Saya melihat polisi di depan saya mengeksekusi tahanan yang mencuri buku itu. Belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu. Jaga aku di tempat. Pada saat ini, para bandit di antara 7 telah menemukan saya. Jangkau ancamannya. Dan saya tidak akan bersuara. Setelah Ming Qing pergi, mereka mengikatku pada tongkat kayu dan menggendongku kembali seperti binatang. Dan mereka telah mengawasiku sejak saat itu. Menyiksaku tanpa henti setiap hari. Membuatku banner-banner tak tertahankan. Demi keadilan. Mereka menggunakan lotera untuk memutuskan dengan siapa saya menghabiskan malam. 竹繁多了也会泛滥的，这是我们最珍贵的呀，必须要小心使用。咱们是民主抽签，这次序定下来，谁也不许破坏。 7 hari, seminggu. Setiap hari, aku harus menemani seseorang. Pendekatan konyol ini sangat mempermalukan saya, tapi tidak berdaya untuk berubah. Aku hanya bisa memilih untuk bertahan. Setiap malam, saya memaksakan diri untuk proaktif. Dia juga secara sukarela membantu di siang hari. Berusahalah untuk terlihat tunduk hanya untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Temukan kesempatan untuk melarikan diri. Segera, kesempatan itu datang. Dikatakan bahwa sekretarisian akan naik gunung. Dan mereka semua menjadi putih. Karena sekretarisian ini memiliki gelar Raja Neraka yang hidup. Setiap kali Anda naik gunung,
Seorang tahanan buruh dikirim ke gurun Qinghai untuk rehabilitasi. Tempat itu diubah menjadi api penyucian oleh tahanan buruh. Mereka takut akan terungkap bahwa mereka sedang penebangan dan menikahi istri. Pada hari itu, saya mengatur agar Lao Song menyembunyikan saya di gua rahasia. Saat ini, hanya ada orang tua ini di sisinya. Dan saya pikir, ini saat yang tepat bagi saya untuk melarikan diri. Saya menipu Lao Song untuk menjadi yang terkuat di antara 7. Menipu dia untuk melepas pakaiannya lagi. Sementara dia mengendurkan kewaspadaannya. Saya mengambil pakaiannya, membuangnya, dan melarikan diri. Tapi asing dengan jalan pegunungan, saya benar-benar melangkah ke area isolasi kusta. Mereka mengelilingiku seperti hantu. Tepat ketika saya pikir saya akan mati di sini, sebuah mobil mendengar teriakan keras saya untuk meminta bantuan. Dia bergegas masuk meskipun ada bahaya dan menyelamatkan saya. Ketika saya sampai di rumah, mereka tidak hanya tidak memukuli dan memarahi saya. Itu adalah sekelompok orang yang sibuk membuat sup obat dan mendisinfeksi saya. Ini juga sesuatu yang tidak saya dapatkan dalam pernikahan saya. Saat itu, pemimpin regu polisi hutan yang menjaga hutan tiba-tiba berkunjung. Takut ketahuan, terburu-buru. Mereka memasukkan saya. Es krim, ternyata Sekretaris Yan naik gunung. Untuk memuaskan Sekretaris Yan, mereka harus mengatur beberapa program untuknya. Semua orang melatih program tanpa penghinaan sedikit pun. Dan saya duduk di samping dan melihat mereka terlihat kikuk. Saya tidak tahu mengapa saya tidak bisa berhenti tertawa. Dan saat itu juga, aku merasakan kehangatan yang nyaman. Meskipun itu semua sangat tidak masuk akal. Hari pertunjukan dimulai dengan cukup baik. Tapi pada akhirnya, si bodoh besar mengatakan kalimat yang salah karena dia terlalu gugup. Ini benar-benar membuat marah Yan Shuking. Dia mengumumkan di tempat bahwa dia akan membiarkan mereka memilih satu orang untuk pergi ke kamp kerja paksa Qinghai. Tapi siapa yang mau pergi ke tempat di mana burung tidak buang air besar? Saya mengusulkan agar setiap orang menarik banyak untuk memutuskan apakah akan mengambil kehidupan yang buruk dan menggambar banyak. Setelah putaran final lotre, lot pendek ditarik oleh Lodge terkecil. Melihat ekspresi putus asa Lodge, aku seperti melihat masa depannya yang menyedihkan. Malam itu, aku mengusir orang yang seharusnya merayakan tahun baru Lodge. Lodge ingin mengucapkan selamat tinggal pada Lodge. Tapi setelah kota itu menghilang, dia memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Dan keesokan harinya, ketika kami melihat mayat-mayat itu, kami dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Sekretaris Yan takut bunuh diri dari Lodge akan membuat masalah besar dengan percikan Lodge. Masalah asli pergi ke kamp kerja paksa Qinghai telah berakhir. Dan kemudian kembali ke kecepatan normal untuk sementara waktu. Sering. Dan kami melakukan cerita kedua. Maka kami bertujuh hidup bersama dengan canggung tapi bahagia. Sepertinya aku lupa tentang kabur. 6 di antaranya menyayangiku. Kau bisa makan tanpa dipukuli atau dimarahi. Ini sangat kontras dengan suamiku yang memukuliku. Seiring waktu, aku menjadi tergantung pada mereka. Perlahan-lahan, aku juga menemukan diriku. Ada juga kalimat di awal. Meskipun aku tidak tahu benih siapa itu, mereka sangat bahagia. Ini juga setelah mereka memiliki semua. Untukku dan anak-anak, mereka bekerja lebih keras menjual mantra demi uang. Niu Xiang bahkan turun gunung dengan sengaja membelikanku pakaian dalam. Kejutan tak terduga ini membuatku sangat bahagia. Kupikir hidup akan sangat indah. Tapi aku tak menyangka, ranjang hutan memecah keindahan ini. Hari ini, Yanqing ingin bercinta denganku di hutan. Tapi aku tak menyangka akan ditemukan oleh polisi hutan patroli, dan sekarang aku masih menjadi teguran geram. Tapi berubah untuk sementara waktu. Karena kau telah mengajukan permintaan untuk meminjamku untuk jangka waktu. 他奶奶的，老婆哪有出租的？这例子一看，就有几十个、几百个、几千个汉子排队等着救济。不可以，究竟坏了我们的孩子，不能让那些禽兽糟蹋。究竟，你下山去，能跑多远就跑多远。 Kini, aku merasakan cinta mereka. Di malam hari, mereka memberiku sisa uang. Keesokan paginya, gerobak sapi jantan membawaku menuruni gunung. Tapi ia ditemukan polisi hutan sesaat sebelum ia mulai untuk membiarkanku melarikan diri. Gerobak sapi saja membawa Linjing pergi. Tapi sayang, gerobak sapi itu sedang terburu-buru dan tak sengaja terjatuh dari tebing dan mati. Meskipun aku juga lari ke zona aman. Aborsi karena olahraga berat. Akhirnya ia pingsan karena kehilangan darah yang berlebihan. Ketika terbangun, aku dibawa ke kantor polisi oleh polisi. Dan kemitraan para pria untuk membeli istri telah terbongkar. Karena suamiku masih hidup, maka ia melakukan bigami. Tapi kini, aku juga korban, juga pelaku pertama. Akhirnya, setelah banyak pendidikan, aku dibebaskan. Kelima, anak buahku dijatuhi hukuman 3 tahun penjara
karena penipuan perkawinan dan penyelundupan kayu. Setelahnya, anakku yang penyendiri datang menjemputku dari penjara. Dengan senang hati, kuberikan semua uang yang telah kutukar padanya. Tapi ketika aku ingin menumpang bersamanya, sesampainya di rumah, ia menolakku untuk pulang bersamanya. Karena pengalamanku yang mengerikan. 找个客栈，20块够了吧？ Dan ia masuk mobil tanpa menoleh ke belakang. Hatinya benar-benar hancur saat ia melihat mobil semakin jauh. Aku telah mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Sebagai imbalan atas pengabaian yang kejam. Di bawah Abu, aku membeli tiket ke Xiamen. Karena gerobak sapi pernah berkata bahwa Xiamen adalah tempat yang indah. Sejak saat itu, aku sudah jauh dari rumah. Tak pernah kembali. Hanyut sendirian di tempat asing dengan hanya hati ini yang penuh kepedihan.